Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah belajar oleh Syekh Sya'rawi ketika saya berada di Mesir. Ketika itu ada pertanyaan yang ini sangat menarik untuk kita bahas. Yang kondisinya sekarang ini kelihatannya pas. Ya. Pertanyaan yang pertama ketika itu adalah, apakah ayat-ayat di Al-Quran semuanya itu adalah benar? Jadi ada yang bertanya seperti itu. Apakah ayat-ayat Al-Quran semuanya benar? Maka kami semajlis itu menjawab dengan serempak, bukan hanya beliau saja. Kami yakin bahwa Al-Quran semuanya benar. Ayat-ayat Al-Quran benar. Seyakin-yakinnya begitu. Nah kemudian gak sampai di situ saja. Nah dia bertanya lagi nih, lalu mengapa Allah jadikan orang-orang kafir berkuasa atas kalian? Nah baru kami diam 1000 bahasa gitu ya. Memang kami menyadari ketika itu bahwa pemimpin-pemimpin dunia kebanyakan orang-orang non muslim. Kenapa bisa begitu? Nah sampai di Indonesia pun ini, meskipun katakan dari presiden sampai menterinya banyakkan muslim, tapi kenapa kok tetap aja yang berkuasa orang-orang non muslim? Yang banyak duit adalah orang-orang non muslim begitu. Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Mungkin pertanyaan ini pun mewakili pertanyaan kita, kenapa bisa begitu? Ya. Kemudian guru saya Al-Imam Syekh Sya'rawi, beliau menjawab. Kata beliau dengan singkat, karena kami masih muslim, belum mukmin gitu. Karena kami masih muslim, belum mukmin. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 141, Allah berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Berarti ini ada kata-kata mukmin. Kalau kita sudah beriman, tidak mungkin penguasa ataupun yang berkuasa itu orang-orang non muslim. Pasti orang-orang yang beriman seperti di zaman Rasulullah SAW. Nah yang jadi pertanyaan besar buat kita sekali lagi, apa perbedaan muslim dengan mukmin? Nah ya, ini ada pertanyaan juga nih yang mewakili kita semua. Perbedaan antara mukmin dan muslim. Di antara para ulama ada yang menjawab dari definisi-definisi antara mukmin dengan muslim. Di antaranya beliau juga menjawab, Syekh Sya'rawi ini, kaum muslimin hari ini menunaikan seluruh syiar Islam, dari sholat, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan serta ibadah lainnya. Namun mereka sangat gersang. Mereka gersang. Gersang apa? Gersang ilmu, gersang ekonomi, gersang sosial, gersang militer, gersang politik dan lainnya. Mengapa kegersangan ini terjadi? Kemudian di antara ulama mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu berkata, ya, qalatil a'rab, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Baru Islam, belum beriman, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Sudah jelas ya. Jadi antara iman dan Islam itu berbeda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hujurat ayat 14 ini. Jadi kalau dikiaskan, Islam itu adalah kulitnya, iman itu adalah isinya. Nah gitu ya, iman itu adalah isinya. Nah sementara kita baru kulitnya, baru berislam, belum beriman. Ada yang mengatakan kita sudah beriman semuanya, tapi belum masuk ke dalam hati, belum masuk ke dalam hati. Nah sekarang buat kemanfaatan. Yang jadi pertanyaan juga buat kita nih, kenapa di kalangan kaum muslim ya itu terjadi kegersangan ekonomi, kegersangan politik, kegersangan
sosial dan lain sebagainya, ya. Jadi lantas apa yang membuat mereka dalam kegersangan semacam sekarang ini yang terjadi? Al-Quran telah menerangkannya karena kaum muslimin belum meningkat hingga level mukmin dari ayat-ayat yang ada. Andaikan mereka, kita semua benar-benar beriman, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangkan kita semua, akan membantu, akan menolong, bahkan memenangkan dari kaum non-muslim, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Ini firman Allah surah Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Andaikan kita semua beriman, tentu kita yang paling berkedudukan tinggi di antara umat dan bangsa lain. Nih kalau kita beriman, di zaman Rasulullah SAW memuncak, ya, masa keemasan puncak mercusuar umat ketika itu adalah Rasulullah. Karena kenapa? Mereka kaum yang beriman. Kalau sudah beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Nah, jadi kita kalau mau tidak gersang, tidak seperti sekarang ini, ayo kita beriman kepada Allah. Makanya Allah sering menyeru, ya ayyuhallazina amanu, gitu. Bukan ya ayyuhallazina aslamu, bukan. Tapi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu. Walai yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi Allah juga menjamin tiada satupun umat yang bisa menguasai orang-orang yang beriman. Dalam surah An-Nisa ayat 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin. Andaikan kita semua beriman, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita teraniaya, tidak akan juga membiarkan mereka orang-orang non-muslim di atas kondisi menyedihkan, ya, seperti ini yang dialami oleh kita karena akibat penganiayaan, pembaiatan, ya, penjajahan dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Kita yang teraniaya. Kenapa? Karena kita belum beriman. Kalau sudah beriman, ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini teraniaya. Tuh, ya, janji Allah tuh. Bahkan seandainya pun kita beriman, tentu Allah akan bersama kita dalam segala hal, dalam segala kondisi. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Ini untuk cerminan buat kita semua, sobatku, ya. Kenapa kok Indonesia yang sekarang ini, yang hampir 85% rakyatnya kaum muslimin, tapi dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang-orang musyrik, dikuasai oleh orang-orang non-muslim, ya. Kenapa demikian? Karena level kita baru muslim, belum meningkat hingga level mukmin. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan di antara kita, di antara mereka nih, ya, kita maksudnya, yaitu tidak beriman, tapi baru Islam. Jadi Islam itu kulitnya, iman itu adalah isinya. Ini gambaran yang sederhana. Kemudian coba kita jelaskan tentang siapakah orang-orang yang beriman tersebut. Siapakah orang-orang yang beriman tersebut, gitu. Orang-orang yang beriman adalah, ini termaktub dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 112. Coba kita lihat, itu ciri-ciri orang yang beriman tuh, ya.
Ciri-ciri orang yang beriman adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raqi'un الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, ya, yang bertaubat dari dosa-dosa, menyadari dosa sekecil apapun dia sadari, dia harus bertobat. Ini saya artikan dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Allah, orang-orang yang melawat, orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, yang menyuruh perbuat ma'ruf dan mencegah perbuat munkar, dan orang-orang yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. At-Taubah ayat 112. Nah, coba di sini kita perhatikan. Sesungguhnya Allah mengaitkan kemenangan, kekuasaan dan meningkatkan atau bahkan meningkatnya kondisi dengan mukmin bukan muslim. Yang mukmin bukan muslim. Coba kita lihat lagi betapa banyaknya orang-orang muslim yang diamanahkan dan masuk dalam bagian pemerintah, tapi herannya pada korupsi, tapi herannya pada mencuri, tapi herannya pada, Masya Allah, kita nggak bisa sebutkan dah. Contohnya sekarang ini, yang korupsi tanya agamanya apa? Muslim. Yang maling, mencuri, tanya agamanya apa? Muslim. Kenapa demikian? Karena nggak ada jaminan seorang muslim itu. Sampai Rasulullah SAW, la yazni azani wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang itu akan berzina kalau dia mukmin. Tidak mungkin seorang itu akan mencuri kalau dia mukmin. Tapi kenapa? Mereka baru muslim, ya, baru muslim. Coba kita jelaskan. Ini dalam kriteria orang-orang yang beriman. Tadi at-taibunal abidunal hamidun. Sekali lagi coba, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang bersosial, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf, yang mencegah berbuat munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dalam tanda kutip, patuh kepada Al-Quran dan hadis. Tuh, patuh kepada Al-Quran dan hadis. Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah, sudah jelas. Kalau sudah demikian, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Kalau sudah beriman, wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Nah, jelas ya sobatku sekarang ya. Kenapa kok demikian kondisinya? Karena kita baru muslim, belum mukmin. Kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, tadi surah At-Taubah. Surah At-Taubah kita jalankan satu persatu. At-Taubah ayat 112. Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang bersosial, melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh ma'ruf, yang mencegah munkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Wal hafizuna li hududillah. Kalau sudah demikian kata Allah, wa basyiril mu'minin. Sampai dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum, ya, ulaika al-mu'min al-haqqa, gelarnya orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Yang mendapatkan surga itu orang-orang mukmin yang sebenarnya, bukan orang muslim. Nah, di sini makanya yang melecehkan, yang mengejek orang Islam sendiri, al-muslim mastur bil muslim. Orang muslim ketutup, teraniaya dengan muslim sendiri, begitu. Tapi nggak ada orang yang beriman menganiaya orang beriman, nggak ada. Karena dia memahami perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Kita tingkatkan ya kualitasnya. Jangan kita menjadi kulit saja. Kulit biasanya dibuang, kalau isinya baru disimpan, dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.